Berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis. Lagi-lagi Abu Janda. Jujur sebenarnya setiap kali dia bikin video, kan sering banget dia bikin video. Saya itu gak mau nanggepin karena saya gak mau meramaikan sesuatu yang gak rame. Dan saya merasa insya Allah masyarakat semua paham dan cerdas untuk memahami betapa besar fitnah yang disampaikan oleh orang-orang semacam ini. Tetapi ketika saya baca comment sectionnya ternyata banyak banget orang-orang yang terhasut ke dalam perangkap yang disebarkan oleh orang ini. Lagi pula, kalau semisal ada seseorang yang memilih untuk tidak mengucapkannya, itu lantas tidak membuat dia intoleran. Kagak, enggak. Justru ketika kami dipaksa untuk mengucapkannya, disitulah letak intoleransinya. Saya bisa berkawan dengan kawan-kawan non-muslim saya. Bahkan kemarin saya bikin video, teman-teman bisa lihat sendiri. Saya memilih untuk tidak mengucapkan, tetapi kami bisa tetap berkawan. Pertama, teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Sayembara berhadiah yang dilakukan pegiat media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda masih berlanjut. Ia bahkan menambahkan hadiah menjadi 300 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa menemukan dalil Al-Quran dan hadis yang mengharamkan ucapan Selamat Natal. Lewat unggahan di Instagram story-nya, pria kelahiran Cianjur, tanggal 17 Desember tahun 1973 itu mengaku masih menunggu jawaban dari pertanyaan berhadiahnya. Sudah 1 hari ditungguin, masih belum ada yang bisa tunjukkan ayat Al-Quran dan hadis yang berbunyi, haram ucapkan Selamat Natal, ditinggal sholat Jumat dulu ya Drun, kata Abu Janda. Ia bahkan menambah hadiahnya menjadi 300 juta rupiah bagi yang bisa temukan dalil larangan mengucapkan Selamat Natal tersebut. Ayo cari sampai dapat, 300 juta, kata dia. Makin berani, Abu Janda tambah hadiah 300 juta rupiah bagi yang bisa temukan ayat Al-Quran haramkan ucapkan Selamat Natal. Sebelumnya, sayembara berhadiah dari Abu Janda viral di media sosial. Ia mengaku telah menyiapkan uang 50 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa temukan dalil larangan mengucapkan Selamat Natal. Berbunyi dilarang mengucapkan Selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Sekarang gini aja. Saya alhamdulillah saya ada uang 50 juta, ini uang saya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berbunyi dilarang mengucapkan Selamat Natal. Sebenarnya bukan tidak ada yang bisa membuktikan ayat tentang apa yang dipersoalkan oleh Abu Janda. Namun saya pikir para alim ulama mungkin berpikir merasa percuma juga meladeni Abu Janda yang jelas-jelas sedang memperkeruh persatuan umat. Kendati pun diladeni dengan ditunjukkan dalil-dalinya, mana mungkin Abu Janda akan mengakui kalah dan menyerahkan uang 300 juta rupiah seperti yang dijanjikan itu. Yang pasti jika para ulama menanggapi ini mereka akan terjebak pada permainan isu rasis Abu Janda yang memang sebenarnya itu tujuannya, memperkeruh persatuan bangsa. Namun banyak juga di kalangan umat yang merasa geram dengan pernyataan Abu Janda ini, mereka memberikan tanggapan-tanggapan melalui cuitan maupun melalui video. Ada beberapa video yang sangat cerdas membuat argumentasi Abu Janda terpatahkan. Salah satunya yang disampaikan anak muda ini, dia sebenarnya malas menanggapi pernyataan Abu Janda ini karena dia pikir untuk apa meramaikan sesuatu yang tidak rame dan dia yakin masyarakat sebenarnya sudah paham bahwa yang disampaikan Abu Janda ini fitnah. Namun ketika membaca komentar-komentarnya, dia mengatakan banyak banget orang yang terhasut ke dalam perangkap yang disebarkan Abu Janda ini. Katanya, untuk itu anak muda ini membuat video tanggapan seperti berikut ini. Bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis. Lagi-lagi Abu Janda. Jujur sebenarnya setiap kali dia bikin video, kan sering banget dia bikin video. Saya itu gak mau nanggepin karena saya gak mau meramaikan sesuatu yang gak rame. Dan saya merasa insya Allah masyarakat semua paham dan cerdas untuk memahami betapa besar fitnah yang disampaikan oleh orang-orang semacam ini. Tetapi ketika saya baca comment sectionnya ternyata banyak banget orang-orang yang terhasut ke dalam perangkap yang disebarkan oleh orang ini. Kalau Anda meminta ayat dari Al-Quran dan hadis doang, tolong tunjukkan kepada saya
dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang bilang bahwasannya main HP itu halal. Tolong tunjukkan ke saya. Ini logika anak-anak. Gak mungkin ada. Anda walaupun sujud 1000 tahun terus tiba-tiba muncul ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang bilang bahwasanya main Facebook secara nas ya, secara nas main Facebook, main HP itu halal. Gak kira nemu. Gak kira. Sebab kita ini punya pijakan di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada ijma', ada qiyas, yang sifatnya ijtihadi. Yang semua sifat-sifatnya ini tentu melalui istidlal dari Al-Quran dan Sunnah. Memperhatikan maqasidus syariah. Aduh, saya kalau keluaran bahasa-bahasa kayak gini, kasihan saya sama Abu Janda yang logikanya ke anak kecil. Gak mungkin paham dia hal kayak gini. Saya sendiri tidak pernah menafikan kalam ulama lain yang bilang bahwasanya mengucapkan Natal itu diperkenankan dengan kaidah-kaidah tertentu. Saya sangat menghargai pendapat itu. Tetapi bedanya mereka sama Abu Janda itu jauh banget. Para ulama-ulama menggunakan istidlal yang bertumpu pada kaidah-kaidah. Sedangkan orang ini apa tumpuannya? Ya kali dia mau menentukan satu hukum. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah. Ya, kalau Anda cuma mengucap itu, HP haram buat kamu. HP haram. Sebab gak ada dalil yang memperbolehkannya. Dalil secara nas, ya. Dalil secara nas. Lagi pula, kalau semisal ada seseorang yang memilih untuk tidak mengucapkannya, itu lantas tidak membuat dia intoleran. Kagak, enggak. Justru ketika kami dipaksa untuk mengucapkannya, disitulah letak intoleransinya. Saya bisa berkawan dengan kawan-kawan non-muslim saya. Bahkan kemarin saya bikin video, teman-teman bisa lihat sendiri. Saya memilih untuk tidak mengucapkan, tetapi kami bisa tetap berkawan. Gak ada hubungannya bro, gak ada hubungannya, serius. Saya sering banget jalan-jalan kemana-mana, ke mall, belanja-belanja sama orang-orang yang justru berbeda agama sama saya. Tapi gak ada problem. Gak ada problem. Bahkan mereka tahu bahwasanya saya bikin konten-konten dakwah. Iya. Dan saya gak pernah memaksa mereka untuk mengikuti apa yang saya yakini. Gak pernah. Kalau hubungannya duniawi, ayo saya ikut. Tapi kalau hubungannya sudah berhubungan dengan ranah akidah, saya gak mau. Saya menghargai setiap perbedaan. Entah perbedaan di dalam agama maupun di luar agama. Tapi tentu dengan landasan dalil yang kuat. Dengan landasan sudut hukum yang tepat. Begitu. Ya Allah. Dan ini penjelasan Ustadz Adi Hidayat tentang mengucapkan selamat pada hari raya agama lain. Pertanyaan ini kenapa selalu datang berulang setiap tahun? Tidak pernah tuntas. Padahal ketentuannya sudah diketahui dengan jelas, aturannya juga sudah dipahami dengan baik, dan ini sudah selesai sebetulnya masalah ini. Sudah selesai, tinggal kita hanya perlu penegasan saja dan meyakinkan pada diri kita dengan keimanan. Baik, pertama teman-teman sekalian, jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain, di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim, itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat, misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam, atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Hati-hati, pelan-pelan. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan hanya Islam yang benar menurut kepercayaan kita, itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya? Satu, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Dia dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah cara memahaminya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dan cara menyembahnya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat, pengakuan hanya Islam yang benar, hanya Allah Tuhan yang benar, yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada agama selain Islam. Ketika Anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal Anda, nggak boleh itu keyakinan begitu, itu intoleran, dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita mengatakan, setiap kita punya keyakinan dan ibadah, kita dijamin. Keyakinan pertama kita ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua dan beribadah dengan lisan kita, bahkan dipakai dalam solat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ibadah kita. Syahadat dipakai dalam solat. Solat bagian ibadah yang keduanya.
Jadi jangan khawatir kalau antum ditanya misalnya apa agama Anda? Islam. Ada nggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf, Anda melanggar undang-undang. Paham ya? Ya, jadi jelas hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang lihat, saya ingin tunjukkan tidak ada keindahan aturan kecuali dalam Al-Qur'an. Bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah, turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 256, paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hei, kita meyakini, kamu yakin Allah Tuhan yang benar, Islam agama yang benar, tapi Anda tidak boleh paksa orang pada keyakinan Anda. Gak boleh kita paksa. Jadi kalau Anda paksa orang, apalagi dengan senjata misalnya supaya masuk Islam, bawa golok, Masya Allah, datang ke angkot, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam. Itu nggak boleh. Tembak orang, bom orang misalnya, supaya masuk Islam, itu nggak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam dalam keadaan terpaksa, Anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu. Kita akui Islam yang benar, kita akui Allah Tuhan yang hak, tapi nggak boleh paksa orang pada wilayah keyakinan kita. Nggak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam? Caranya dakwahi mereka. Sampaikan risalah, sampaikan keterangan, maka turun Quran kemudian teman-teman sekalian, surah ke-16 ayat 125. Ini manhaj umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan Rabbmu, tentang Islam, maka silahkan terangkan, ajak mereka dengan hikmah. Bukan nasihat dulu, hikmah. Hikmah itu, ini masjidnya al-hikmah. Keyakinan kami seperti ini. Kalau Anda tidak yakin dengan kami, silahkan Anda ibadah menurut kepercayaan Anda. Kami menurut kepercayaan kami. Toleransi yang paling baik, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak usah saling mengganggu. Jadi zero tolerance. Toleransi terbaik, zero tolerance. Jangan saling ganggu. Saya nggak ikut pada kepercayaan Anda pun nggak usah ikut-ikutan kami. Kita diskusi aja. Kalau nggak ketemu, silahkan kerjakan. Kami pun nggak akan ikut ke tempat ibadah Anda. Dan kami tidak harus menggunakan perangkat-perangkat pakaian seperti yang Anda kenakan. Anda pakai punya Anda, kami pakai punya kami. Makanya Syekh Hasim Asy'ari dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, gold, glory, gospel. Gold, itu maaf, pencarian rempah-rempah, emas, jadi monopoli ekonomi, ambil. Glory, itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah, penjajah, datang menjajah. Kalau Islam tidak ada, makanya silahkan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah, penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Nggak ada. Tidak ada. Di antaranya orang Islam. Tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah. Memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui. Sejarah kita yang mengatakan. Sejarah nasional kita. Penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian. Begitu datang misi yang ketiga, gospel. Membawa misi. Gospel. Sebarkan. Bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi. Untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat di bawah itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan, mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka. Sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan
oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama dari sejak masa Mbah Hasim Asy'ari. Jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak, ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat. Tapi kami menyayangi Anda. Kita bahu-membahu membangun bangsa. Dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai.